Terkadang ada saja yang menuduh Islam itu diskriminatif kepada perempuan. Islam lebih mengunggulkan laki-laki, kata mereka. Tuduhan seperti ini bisa saja dikarenakan belum menyelami syariat Islam, atau mungkin karena terpengaruh pemikiran Barat yang memang perempuan di sana memiliki sejarah kelam. Jika kita ingin memahami betapa Islam mengunggulkan dan menghormati perempuan, marilah kita simak beberapa hadis yang diriwayatkan oleh ulama-ulama dalam Islam. Berikut ini hadis-hadisnya. 1. Ja'a rajulun ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yakni Jahimah. Faqala, ya Rasulullah, aradtu an awzu'a faji'tuka astashiruka. Faqala, hal laka min ummin? Qala, na'am. Qala, falzamha fa innal jannata tahta rijlaiha. Artinya, seorang laki-laki mendatangi baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama dari laki-laki itu adalah Jahimah. Lalu si laki-laki bertanya, "Ya Rasulullah, aku ingin berperang. Aku datang ingin meminta arahanmu." Kemudian baginda Nabi bertanya kepada si laki-laki itu, "Apakah ibumu masih ada?" Si laki-laki menjawab, "Iya." Rasulullah pun memberinya wajangan, "Maka tetap tinggallah bersama ibumu, karena sungguhnya surga berada di bawah kedua kakinya." Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Hadis tentang keharusan memuliakan perempuan yang pertama ini berbicara tentang seorang ibu, bahwa ibu itu derajatnya sangat mulia. Ibu memiliki jasa yang tak terhingga kepada kita. Maka kewajiban seorang anak adalah berbakti kepadanya. Ketika kita berbakti, maka ibu akan ridho dan sayang kepada kita. Dengan demikian, kita akan mendapatkan surga. Itulah kenapa kemudian baginda Nabi Muhammad SAW mengatakan, surga ada di bawah kaki ibu. Lalu bagaimana dengan bapak? Sebenarnya sama saja, tidak ada bedanya. Kita juga wajib berbakti kepada bapak. Hanya saja berbakti kepada ibu itu lebih diutamakan. Mendapatkan ridho ibu juga lebih diutamakan. Ibu dulu baru bapak. Kenapa? Karena ibu adalah perempuan. Ya, perempuan yang mengandung kita, melahirkan kita, menyusui kita, merawat kita, dan seterusnya. Al-Quran membahasakannya dengan wahnan ala wahnin, derita di atas derita. Kedua, hanya laki-laki mulia yang memuliakan perempuan. Rasulullah bersabda, khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli. Ma akraman nisa'a illa karimun wala ahanahunna illa laimun. Paling baiknya kalian ialah paling baiknya kalian kepada keluarganya, dan aku paling baiknya kalian pada keluargaku. Tidak memuliakan perempuan kecuali laki-laki yang mulia, tidak menghinakan perempuan kecuali laki-laki hina. Hadis diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis tentang keharusan memuliakan perempuan yang kedua ini berbicara tentang perempuan yang menjadi istri. Dalam hadis ini Rasulullah menjelaskan bahwa laki-laki terbaik adalah laki-laki yang paling baik kepada keluarganya. Tentu dalam hal ini Rasulullah lah yang paling baik kepada keluarga beliau. Rasulullah kemudian melanjutkan, jika ada laki-laki atau suami yang memuliakan perempuan atau istri, maka dia laki-laki mulia. Sebaliknya, jika dia menghina perempuan, berarti dia laki-laki hina. Sebenarnya sangat banyak hadis-hadis tentang keharusan memuliakan perempuan.
terutama bagaimana Nabi memperlakukan istri-istri beliau. Misalnya, Nabi selalu memperhatikan keadaan istri-istri beliau. Nabi juga pernah minum dari gelas yang masih ada bekas minumnya Sayyidah Aisyah. Ada pernyataan menarik dari Imam Ibnu Al-Iraqi yang dikutip Imam Al-Munawi dalam kitab Faidul Qadir. Kutipan yang sebenarnya dari Imam Malik ini dijabarkan ketika menjelaskan hadis tentang keharusan memuliakan perempuan. Bunyi kutipannya, "Yajibu 'ala ar-rajul ayatajannaba ila ahli darihi hatta yakuna ahabban nas ilaihim." Artinya, wajib bagi seorang laki-laki atau suami berhubungan badan dengan istrinya sehingga si suami menjadi orang yang sangat dicintai olehnya. Ketiga, la yafraku mu'minun mu'minatan in kariha minha khuluqan radiya minha akhar atau qala ghairahu. Tidak boleh orang laki-laki yang beriman membenci perempuan yang beriman, karena apabila dia membenci suatu budi pekerti darinya, dia pasti meridhoi atau menyukai budi pekerti yang lain. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis tentang keharusan memuliakan perempuan yang ketiga ini menjelaskan tidak ada orang perempuan yang sempurna. Juga tidak ada perempuan yang 100% penuh kekurangan. Mereka pasti memiliki dua sisi, kelebihan dan kekurangan. Imam Nawawi menulis saat menjelaskan hadis tentang keharusan memuliakan perempuan ini, bahwa tidak seharusnya laki-laki atau suami membenci istrinya lantaran menemukan akhlak buruk pada dirinya. Sebab selain memiliki akhlak buruk, sang istri juga pasti memiliki akhlak yang baik. Misalnya dia besar mulut, tapi dia iffah atau setia dan menjaga diri dari jemahan orang lain. Hal yang serupa juga untuk laki-laki atau suami. Tidak ada suami yang sempurna, pasti demikian adanya. Makanya Syekh Ali Al-Qari menulis sebuah kalam hikmah. Kata beliau, "Fa in arada syakhsu bari'a minal aibi yabqa bila sahibin." Jika kamu ingin teman atau pasangan yang tidak memiliki kekurangan, maka kamu akan menjomblo selama-lamanya. Keempat, la takrahu al-banat fa innahunnal mu'nisat al-ghaliyat. Janganlah engkau membenci anak perempuan, karena sungguhnya mereka adalah sumber bahagia yang mahal harganya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Mungkin kita pernah mendengar bagaimana nasib anak perempuan dalam masyarakat Arab sebelum Islam datang. Punya anak perempuan itu seperti punya aib. Makanya kemudian anak perempuan ada yang dikubur hidup-hidup. Ketika Islam datang, mindset itu ditolak mentah-mentah. Malah Rasulullah mengungkapkan hadis tentang keharusan memuliakan perempuan di atas. Kata Rasulullah, perempuan itu permata yang tiada tara harganya. Anak perempuan itu sumber tawa dan bahagia. Sayyidina Muawiyah pernah mengatakan yang dikutip Al-Munawi dalam Faidul Qadir, bahwa tidak ada satupun yang mampu meringankan kesedihan daripada anak perempuan. Kelima, man ala thalatha banatin fa'addabahunna wa zawwajahunna wa ahsana ilaihinna falahul jannah. Barang siapa yang menanggung nafkah untuk 3 anak perempuan, lalu dia mendidik mereka, menikahkan mereka dan berbuat baik kepada mereka, maka baginya adalah surga. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Hadis tentang memuliakan perempuan ini menjelaskan ganjaran untuk siapapun yang menanggung kebutuhan hidup anak perempuan. Jika dia mendidiknya dengan baik, menikahkannya dan berbuat baik kepadanya,
maka Allah menjanjikan surga untuknya. Hadis berikutnya, laisa hadun min ummati ya'udu thalatha banat aw thalatha akhawat fayuhsinu ilaihinna illa kunna lahu sitran minan nar. Tidak ada seorang pun dari umatku yang menanggung nafkah 3 anak perempuan atau 3 saudari perempuan, lalu dia berlaku baik kepada mereka, kecuali mereka akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Hadis riwayat Imam Suyuti. Hadis tentang keharusan memuliakan perempuan yang terakhir ini untuk saudara laki-laki. Jika mereka menanggung nafkah untuk 3 saudarinya, maka Allah akan mencatat kebaikan-kebaikan ini. Kelak di akhirat, kebaikan-kebaikan itu akan menjadi perisai baginya dari api neraka. Dengan kata lain, dia akan selamat dari api neraka. Nah, itulah hadis tentang keharusan memuliakan dan berbuat baik kepada perempuan dalam Islam, mulai dari perempuan sebagai ibu, istri, anak, dan saudari-saudari. Maka orang yang menuduh Islam itu diskriminatif dan membenci perempuan, dialah yang tidak mengerti ajaran-ajaran Islam.